dan semangat belajar untuk pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu untuk anak kelas 4B. Nah, Ibu dari partisipannya ini ya. Dari 25 anak, oke, baik sekali. 25 anak semua sudah masuk room ya. Jadi untuk pagi hari ini tidak ada yang absen, semua hadir. Nah, ini luar biasa sekali. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita selalu dilindungi dan apa yang akan kita pelajari itu bisa berguna. Baik, Ibu bisa minta tolong kepada salah satu anak di sini ya untuk berdoa. Mungkin Bagus Ambara bisa bantu untuk memimpin doa pembuka pada pagi hari ini. Kita suka berdoa dulu. Ya, Bu. Silakan Bagus Ambara dipimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Bagus Ambara. Ya, baik. Nah, tadi itu kita harus tetap bersyukur ya untuk mengembangkan sikap religius kalian. Nah, sekarang Ibu ingin mengembangkan sikap nasionalisme kalian dengan cara kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, tapi nanti kita akan menyimak video lagu Indonesia Raya ya. Nanti anak-anak ikut bernyanyi untuk mengembangkan rasa nasionalisme kalian. Baik, kita sama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah berdiri jadikan untuk ibu. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku dan semuanya. Bangunlah diri, Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, baik, terima kasih. Sudah semangat kali ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, baik. Nah, itulah salah satu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Nah, pada pagi hari ini kita masih belajar di tema 9, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah,
Nanti di subtema 2 pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang muatan IPA yaitu perubahan energi. Dan muatan bahasa Indonesia menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, sebelumnya, nah kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Ya, nah siapa yang masih ingat energi apa saja yang sudah kalian ketahui, sudah kalian pelajari? Mungkin Yuli bisa membantu. Ya, Yuli silakan. Energi panas, energi listrik, panas, baik. Energi listrik, energi gerak, Bu Ayu. Oh ya, energi gerak, cahaya. Bu Ayu ya. Energi matahari. Energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, energi bumi. Ya, baik sekali, sudah pinter ya. Jadi kalian sebelum sudah belajar tentang jenis-jenis atau bentuk energi. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi kepada Yuli. Nah, Yuli, kalau di rumah, nah di rumahnya Yuli nih, energi apa yang paling banyak digunakan? Energi listrik, Guru. Energi listrik, ya rata-rata ya di zaman sekarang itu energi listrik yang banyak digunakan. Ya, contohnya, nah kalian belajar sekarang dari rumah menggunakan laptop ya, nah itu menggunakan listrik juga. Kalau mau buat jus, menggunakan blender itu juga menggunakan listrik. Jadi memang rata-rata ya di rumah sekarang kebanyakan menggunakan energi listrik. Oke, baik sekali. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi tersebut. Nah, nanti ada 6 tujuan yang akan kita capai ya pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, tujuan pertama, kalian dengan menyimak PowerPoint dan penjelasan dari Ibu nanti anak-anak bisa memahami, bisa menganalisis ya tentang perubahan energi. Tujuan kedua, nanti anak-anak dengan mengamati tampilan slide PowerPoint, anak bisa mengamati tentang perubahan bentuk energi. Tujuan ketiga, setelah mengamati, anak-anak bisa menyusun laporan ya, menyusun laporan tentang perubahan energi. Tujuan keempat, nanti anak-anak akan melakukan wawancara. Nah, nanti tampilan slide PowerPoint yang Ibu tampilkan, anak-anak bisa menggali informasi ya dari seorang tokoh melalui wawancara. Tujuan kelima, dengan wawancara, anak dapat menarik kesimpulan. Dan tujuan terakhir pada pembelajaran ini, dengan menarik kesimpulan, anak bisa menyusun laporan hasil wawancara. Nah, itulah 6 tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, dan tidak lupa juga nanti Ibu ingin anak-anak juga mengembangkan sikap disiplin, sikap tanggung jawab, sikap peduli juga ya. Karena nanti pada saat kegiatan pembelajaran ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Dan Ibu juga tidak lupa untuk mengingatkan literasi. Ya, jadi ayo kita gemar membaca untuk menambah pengetahuan kalian. Baik, kita langsung masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ibu akan tampilkan untuk materi perubahan energi dan wawancara. Baik anak-anak, ya kita belajar di subtema kedua, pembelajaran ketiga. Nah, subtema kedua itu adalah pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia.
Oke, apakah itu perubahan energi? Nah, perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah menjadi bentuk energi yang lain. Baik, apa saja contoh perubahan energi? Yang pertama, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya apa? Oke, fotosintesis. Ya. Maaf Bu Guru, belum terlihat layarnya. Oh, belum terlihat ya? Berarti Ibu tidak tampilkan slideshow-nya ya? Oke, Ibu ulang kembali. Oke. Kalau seperti ini terlihat, ayo. Belum Bu Guru. Belum, oke. Berarti nanti Ibu tidak slideshow saja ya, biar terlihat materinya. Ya, baik. Kita belajar di subtema kedua, pembelajaran ketiga tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah menjadi bentuk energi yang lain. Oke, apa saja contohnya? Yang pertama, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya adalah fotosintesis. Berikutnya, perubahan energi cahaya panas menjadi energi listrik. Ya, contohnya adalah panel surya. Berikutnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya setrika, kompor listrik. Ini kebanyakan peralatan elektronik di rumah ya. Oke, untuk yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya aki, baterai. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, mixer. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu. Nah, ini adalah salah satu permainan tradisional di tahun 90 ya. Ini mungkin beberapa anak mungkin ada yang pernah melihat atau pernah memainkannya dan mungkin ada juga yang tidak. Ya, ini namanya adalah kapal otok-otok. Nah, ini salah satunya, nanti ada perubahan energi yang terjadi yang akan mendorong kapal tersebut untuk bergerak. Nanti kita akan melakukan pengamatan melalui video. Nah, di sini Ibu akan berikan cuplikan singkat. Di sini Ibu sudah mencoba ya. Jadi nanti permainan kapal otot-ototnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti akan ada tampilan video berikutnya tentang alat dan bahannya juga. Baik, berikutnya. Nah, selain kalian mengamati video tentang perubahan energi yang terjadi pada kapal otok-otok, anak-anak juga nanti akan mengamati ya peralatan elektronik atau peralatan di rumah yang ada di rumah, dan kemudian akan menulis perubahan energi yang terjadi. Ya, dan ada pengamatan untuk kapal otok-otoknya, ada juga pengamatan peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Oke, berikutnya kita masuk ke wawancara. Nanti setelah kalian sudah memahami tentang perubahan energi, anak akan melakukan wawancara. Ya, wawancara tentang apa? Wawancara kepada anggota keluarga atau orang di sekitar rumah tentang manfaat dari perubahan energi tersebut.
Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit, ini sudah di materi sebelumnya ya, tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk informasi mengenai suatu masalah. Nah, orang yang diwawancara disebut dengan narasumber atau informan. Sedangkan orang yang mewawancara disebut dengan pewawancara. Nah, setelah kalian melakukan wawancara, nanti kalian menarik kesimpulan, kemudian akan membuat laporan. Nah, laporannya seperti ini. Nanti kalian menuliskan narasumbernya siapa, ya, satu anggota keluarga atau orang yang ada di sekitar kalian, perubahan energi yang terjadi apa menurut narasumber tersebut, dan manfaatnya apa. Nah, itu untuk laporan hasil wawancara. Baik, untuk penjelasan materinya cukup sekian. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada salah satu anak di sini ya. Mungkin kepada Dian Sukma ya. Tadi Ya, Dian mengamati tentang permainan kapal otok-otok ya, cuplikannya tentang permainan kapal otok-otok. Nah, menurut Dian Sukma, perubahan apa yang terjadi pada kapal tersebut dan mengapa kapal tersebut bisa bergerak? Perubahan yang terjadi itu energi panas, Bu, menjadi gerak. Karena energi panas menjadi gerak. Panas dari apa ya? itu kapal otok-otoknya kan ada minyak sama kapas yang dibakar, itu kan panas. Terus dari panas itu jadi kapal otok-otoknya bergerak gitu, Bu. Kayaknya. Oke, baik sekali Dian Sukma. Iya. Jadi, nah perubahan yang terjadi pada permainan kapal otok-otok tersebut adalah perubahan energi panas menjadi gerak. Ya. Nah, panas dari apa? Nah, nanti di situ ada kapas, ada minyak goreng yang dipakai untuk pembakaran. Baik. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan video ya, di mana Ibu membuatkan video tentang permainan kapal tersebut. Ya, mungkin Ibu tidak slideshow ya. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Jangan ribut, jangan kesini, aja lagi gini.
Baik. Ya, baik. Itulah tadi cara memainkan kapal otok-otok. Nah, nanti setelah anak-anak mengamati video tersebut ya, anak mendapatkan tugas ya. Yang pertama, anak mengamati video tersebut dan nanti mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WA group. Ya, di mana nanti pengamatan tersebut yang pertama menanyakan perubahan apa yang terjadi pada kapal tersebut. Yang kedua, apa fungsi dari kapas dan minyak goreng? Yang ketiga, bagaimana jika tidak ada kapas dan minyak goreng? Itu tugas pertama. Nah, tugas kedua, nanti anak-anak mengamati peralatan elektronik atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian dituliskan bentuk perubahannya. Dan tugas yang ketiga, anak-anak nanti akan melakukan wawancara. Ya, wawancara kepada anggota keluarga atau orang yang ada di sekitar kalian. Wawancara tentang apa? Wawancara tentang manfaat perubahan energi. Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, jika kalian melakukan wawancara, ya, minta kalian harus mematuhi etika wawancara, kesopanannya, ya. Kalian minta izin dulu. Misalnya mau wawancara kepada kakak misalnya ya, kalian minta izin dulu. Maaf kakak, saya mendapatkan tugas dari ibu guru untuk wawancara tentang manfaat perubahan energi. Bisa minta waktunya sebentar. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak harus minta izin dulu kepada narasumbernya atau yang mau di wawancara itu. Ya, bisa kepada ayah, bisa kepada ibu, bisa kepada mungkin di rumah kalian tuh ada paman, silakan. Kakaknya silakan ya. Jadi kalian tugasnya itu adalah membuat wawancara, pengamatan terhadap peralatan di sekitar rumah dan pengamatan pada video tadi yang sudah Ibu tayangkan. Nah, untuk LKPD-nya sudah Ibu share di WA group ya. Nanti kalian bisa lihat di situ. Nanti selama proses pengamatan dan wawancara ya, anak-anak boleh menonaktifkan webcamnya ya. Nanti untuk konsultasi, untuk tanya jawab tentang tugasnya itu anak-anak bisa melalui WA group. Dan nanti jika ada hal-hal yang mau ditanyakan dan informasi kembali masuk ke ruang meeting juga akan Ibu informasikan lewat WA group. Baik, anak-anak sekarang boleh dinonaktifkan dulu webcamnya. Nanti kita akan konsultasi kembali lewat WA group ya. Ya, baik anak-anak, tadi sudah ada yang mengirim laporan hasil pengamatan dan laporan wawancaranya ya. Ibu sudah sempat periksa ya. Di situ hasilnya, ibarat di sini anak-anak untuk pemahaman perubahan energi sudah cukup baik. Nah, sekarang kita tiba di sesi presentasi ya. Nah, di sini nanti anak-anak ya bisa mempresentasikan tentang laporan hasil pengamatan dan wawancaranya. Untuk peserta lain ya, silakan kalian bertanya atau menanggapi ya presentasi dari teman kalian itu. Baik, tadi yang pertama yang mengirim ke Ibu itu adalah Ayudian. Oke, Ayudian bisa bantu ya untuk presentasi pertama? Baik Bu Guru, Ya, saya akan silakan, bacakan Ayudia. hasil laporannya. Ya, silakan. Untuk pengamatan yang pertama, hasil laporan saya dari pertanyaan yang nomor 1, perubahan energi apakah yang mampu mendorong kapal untuk bergerak? Itu jawaban kami adalah perubahan energi panas menjadi gerak. Terus Ya, pertanyaan baik yang sekali. kedua, apakah fungsi kapas dan minyak goreng? Jawabannya itu adalah kapas berfungsi sebagai sumbu dan minyak goreng berfungsi sebagai bahan bakar. Sehingga nantinya kapal itu baik bisa sekali. terdorong ke depan untuk bergerak. Terus yang ketiga, apakah yang akan terjadi jika tidak ada kapas dan minyak goreng?
Jawabannya tidak akan ada pembakaran sehingga tidak ada perubahan energi. Itu hasil pengamatan kami untuk yang pekerjaan yang pertama, Bu Guru. Ya, Terus baik sekali, saya lanjut ke pengamatan yang kedua. Dari gambar tersebut yang nomor 1, kompor gas. Kompor gas itu perubahan energi yang terjadi adalah dari kimia menjadi panas. Terus pertanyaan yang kedua, ada gambar blender. Perubahan yang terjadi adalah dari listrik menjadi gerak. Yang ketiga ada kipas angin. Kipas anginnya yang terjadi perubahan energi listrik menjadi gerak juga. Terus yang keempat ada gambar TV. Pada TV itu terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya, bunyi, dan panas. Yang terakhir nomor 5 ada gambar setrika. Itu perubahan yang terjadi itu dari listrik menjadi panas. Nah, itu hasil pengamatan yang kedua. Terus yang ketiga, hasil laporan saya untuk dalam wawancara, hasil laporannya sebagai berikut, Bu Guru. Dari pertanyaan yang saya ajukan, apakah contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu dari narasumber yang saya wawancarai, yang pertama ada Ayah. Ayah dia menjawab perubahan energi yang terjadi listrik ke cahaya, manfaatnya itu salah satunya adalah lampu penerangan. Terus yang kedua, narasumber yang kedua adalah Ibu. Ibu menjawab perubahan energi yang terjadi di situ adalah gas LPG ke panas. Manfaatnya adalah untuk memasak. Sehari-hari ibu saya tuh sering memasak menggunakan LPG, Bu Guru. Wah, langsung ya penerapannya ya. Ya, lanjut. Yang ketiga ada tante. Tantenya pada perubahan energinya listrik ke panas. Itu manfaatnya salah satunya setrika. Setrika kan setiap minggu biasanya tante saya tuh menyetrika pakaiannya itu digunakan. Terus yang keempat paman. Untuk perubahan energi listrik ke cahaya, bunyi, dan panas. Manfaatnya itu digunakan pada TV. Yang terakhir kelima, kakak saya sendiri yaitu kakak Bagas. Perubahan energi yang dia mati itu listrik ke gerak. Manfaatnya adalah pengatur suhu ruangan, misalnya kipas atau AC. Nah, itu laporan saya, Bu Guru. Terima kasih. Ya, baik sekali. Boleh beri tepuk tangan buat teman kalian? Ayu Dian? Ya, baik sekali Ayu. Ya, nah itulah hasil presentasi dari teman kalian. Nah, di sini juga Ibu lihat tidak ada pertanyaannya untuk temannya ya, karena hasil presentasi, hasil pengamatan dan laporan sudah cukup baik ya. Dan itu Ibu bisa tarik kesimpulan anak sudah memahami tentang perubahan energi dan manfaatnya. Ya, baik. Nah, sekarang tiba saatnya kita di penutup ya. Nah, di sini Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak ya, sebagai refleksi. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari selama kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Mungkin Wulandari bisa membantu untuk menjawabnya. Ya, silakan Wulan. Yang dipelajari hari ini kita belajar perubahan energi dan manfaatnya. Terus belajar mengisi laporan wawancara juga, Bu Guru. Iya, kita belajar tentang perubahan energi dan manfaatnya, kemudian kita belajar tentang menyusun laporan wawancara, ya. Ya baik, nah sekarang setelah mempelajari energi dan perubahannya, apa yang materi apa yang ingin Wulandari pelajari berikutnya? Saya mau belajar manfaatnya, Bu Guru. Manfaatnya, ya baik sekali. Manfaat sumber manfaat kehidupan. Ya, oke, manfaat energi bagi kehidupan manusia. Ya. Nah nanti itu kita akan pelajari di masih di tema 9, subtema 2, tapi pembelajaran keempat. Ya, nah dari hasil pembelajaran kita dari pagi hingga siang hari ini, Ibu bisa menarik kesimpulan. Ya, yang pertama dari pengamatan kapal otokotok tersebut. Jadi kalian bisa mengamati perubahan bentuk
energi dari energi panas menjadi gerak. Panasnya dari apa? Ya panasnya itu berasal dari pembakaran kapas dan minyak goreng sehingga membuat atau mendorong kapal tersebut untuk bergerak. Itu yang kesimpulan pertama. Untuk kesimpulan kedua, ya ternyata energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Ya, berikutnya kesimpulan ketiga, bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran kita dari pagi hingga siang hari ini asa bahwa perubahan energi itu dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Tadi Ayu mengatakan, Bu, bisa di rumah memasak menggunakan LPG, jadi bisa untuk memasak. Tante saya di rumah menyetrika, Bu. Ya, bisa. Berikutnya, kakak saya itu menggunakan kipas angin, Bu. Ya, tidak AC untuk mengatur suhu juga. Ya, jadi perubahan energi tersebut kita merasakan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Itulah 3 kesimpulan yang bisa Ibu ambil di pembelajaran ketiga ini. Nah, nanti Ibu akan memberikan evaluasi, ya. Soal evaluasi itu diberikan dalam bentuk Google Form, ya, Google Formulir. Nanti ada 10 soal, ya, 10 soal. 5 soal untuk muatan IPA, ya, dan 5 soal untuk bahasa Indonesia. Nah, soalnya sudah Ibu share di WA Group. Nanti kalian bisa kerjakan. Masing-masing bobotnya itu adalah 10. Jadi ada 10 soal. Jika anak-anak betul 10, untuk mendapatkan nilai 100. Ya, diharapkan semua anak mendapatkan hasil maksimal. Ya, baik. Anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan melakukan penutup. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan selama pandemi ini anak-anak tetap menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan dengan gerakan 5M. Bahkan sekarang katanya ada yang 6M. Ya, yang pertama menggunakan masker. Yang kedua, gerakan mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan aktivitas. Bahkan yang keenam itu katanya mematuhi aturan. Nah, seperti itu. Dan ingat, harus bahagia. Ya, bahagia untuk apa? Untuk meningkatkan imun kalian. Nah, itu yang Ibu tekankan di masa pandemi ini. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran dari pagi hingga siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa, ya, berdoa mohon perlindungan agar apa yang kita pelajari bisa berguna atau bermanfaat buat diri kalian sendiri dan buat orang-orang yang ada di sekitar kalian. Baik, untuk doa penutup, Ibu bisa minta tolong kepada Adi. Ya, silakan pimpin doanya Adi. Kita ambil berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu? Ya, baik. Terima kasih, Adi. Ya, baik. Nah, Ibu rasa untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran ketiga sudah berakhir ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan tidak lupa Ibu ucapkan